saya mengkritisi, bisa nggak sih penggunaan sarana penal yang dianggap sebagai sarana menurut masyarakat Indonesia, udah deh dipidanakan saja, itu memberikan perlindungan kepada siapa? Kita, konsumen. Terutama kalau kita bilang konsumen saat ini dan yang akan datang, gitu ya. Halo Sobat Juara, bertemu kembali di podcast Juara, Jurnal Refineding dan artikel hukum bersuara. Perkenalkan, saya Ainun Fajriani, host pada episode kali ini. Instrumen hukum yang eksis dinilai belum optimal dalam melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE beserta aturan pelaksananya memiliki paradigma yang dianggap agresif dalam melakukan penindakan, sehingga ada ruang kosong pada pemberian upaya pencegahan dan pemulihan terhadap korban dari penyalahgunaan kanal dagang elektronik ini. Ini merupakan topik yang sangat menarik, sebab behavior masyarakat Indonesia pada saat ini sudah mulai mengarah atau terbiasa untuk menggunakan e-commerce sebagai sarana utama untuk berniaga. Namun, yang kemudian mesti menjadi perhatian oleh kita atau para pengguna adalah instrumen hukumnya. Apakah instrumen hukum yang ada sudah mumpuni untuk melindungi kita semua? Nah, pembahasan ini pernah diangkat dalam artikel pada Jurnal Refineding volume 12 nomor 2 bulan Agustus 2023 dengan judul Sarana Penal dan Non-Penal dalam Melindungi Konsumen E-Commerce. Nah, Sobat Juara bisa mengakses artikel ini pada website refineding.bphn.go.id/e-journal. Oke Sobat Juara, pada hari ini sudah hadir di studio penulis dari artikel tersebut yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu Ibu Dr. Vidya Prahasacita SHMH. Selamat bergabung Ibu Vidya pada program Juara. Apa kabar Ibu? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabarnya gimana Mbak Ainun? Alhamdulillah baik Ibu, terima kasih. Sobat Juara, Ibu Vidya ini merupakan pengajar hukum pidana dan hukum bisnis di Universitas Bina Nusantara, betul Ibu? Ya. Ya. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa Ibu Vidya sendiri yang memperkenalkan diri. Dipersilakan Ibu. Halo Sobat Juara, perkenalkan nama saya Vidya Prahasacita. Tadi Mbak Ainun sudah menjelaskan. Saya saat ini bekerja sebagai dosen tetap pada program hukum bisnis. Programnya aja namanya hukum bisnis, tapi sebenarnya kita mengajarkan semua ilmu hukum gitu ya. Namun karena di BINUS atau Bina Nusantara bisa dikenal oleh BINUS itu kita masih komunitas kecil, jadi kita masih di bawahnya Fakultas Humaniora. Belum berdiri sebagai satu law school sendiri. Doakan semoga cepat berdiri ya. Gitu. Nah di Bina Nusantara di Jakarta, base-nya di Kemanggisan. Gitu. Saat ini selain sebagai dosen, juga saya melakukan beberapa penelitian, beberapa publikasi artikel saya bisa dilihat di Google Scholar, kemudian di Scopus dan di Orchid ID juga ada beberapa. Selain itu juga saya aktif memberikan konsultasi hukum kepada pihak ketiga yang memang membutuhkan, terutama dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan pidana. Gitu. Oke, wah terima kasih. Banyak sekali kegiatannya Ibu Vidya ini ya teman-teman semua. Selanjutnya boleh langsung kita mulai diskusinya Ibu. Betul, silakan. Nah, apa sih yang melatar belakangi Ibu untuk menulis artikel ini? Dan mungkin sedikit secara singkat bisa dijelaskan apa yang dimaksud atau pengertian dari sarana penal dan sarana non penal. Karena sepertinya ini untuk masyarakat Sobat Juara yang mungkin awam terhadap hukum ini istilah baru gitu Ibu. Sebenarnya kalau kita lihat perkembangan e-commerce Indonesia itu kan cukup tinggi ya. Angkanya tuh mungkin kenalnya ada B2C itu apa, C2C itu apa, B2B itu apa, terus kemudian paling baru itu social media commerce yang jualan melalui social media itu semua kerangkanya kalau dalam bisnis kita sebutnya e-commerce gitu ya, elektronik commerce gitu. Angkanya tuh tinggi di Indonesia tuh sampai ratusan triliun, data terakhir 2022 tuh sampai 526 triliun. Wow. Tinggi gitu, dan memang pangsa penduduk Indonesia besar, pangsa pasarnya juga besar. Cuman permasalahannya tuh selalu ada, dan selalu yang kena adalah konsumen gitu ya.
gimana kita harus melindungi konsumen. Data Yayasan Lembaga Bantuan Konsumen Indonesia juga menunjukkan itu paling banyak tuh. Selalu barang yang dijual tidak benar, kemudian sampainya tidak nyampe gitu ya, spesifikasi barangnya berbeda, kontennya berbeda gitu. Nah, akhirnya selalu dilimpahkan kepada konsumen. Banyak penyelesaian itu nggak jalan. Nah, kalau tidak penyelesaian nggak jalan, kemudian selalu orang Indonesia itu dikenalnya dipidana semua tuh, penggunaan sarana penal. Saya mengkritisi, bisa nggak sih penggunaan sarana penal yang dianggap sebagai sarana menurut masyarakat Indonesia, udah deh dipidanakan saja, itu memberikan perlindungan kepada siapa? Kita, konsumen. Terutama kalau kita bilang konsumen saat ini dan yang akan datang gitu ya. Bisa nggak dia mencegah untuk kalau kita bilang ini masalahnya selesai, kita kan tidak ingin masalahnya selesai sampai di sini. Kemudian proteksi ke depannya gimana terhadap konsumen. Nah, itu yang saya pingin gali di dalam penulisan ini, gitu ya. Memang kalau kita bilang perlindungan konsumen dalam e-commerce, kita selalu kerangkanya di undang-undang ITE. Itu kayak undang-undang yang kalau kita ngomong mau dunia maya larinya di situ gitu ya. Nah, menurut saya ada masalah juga di sana karena satu kita mesti mempertanyakan apa sih undang-undang ITE ini gitu ya. Karena di dalamnya ada penggunaan hukum pidana yang tadi bilang sarana penal. Orang kalau bilang UU ITE yang pertama kali diingat adalah pidana ITE-nya mulai dari penghinaan, ujaran kebencian dan lain-lain gitu ya. Padahal ada juga sarana non penal di luar hukum pidana yang kita harus kedepankan dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan ITE, termasuk di dalamnya e-commerce itu. Oke, wah menarik sekali ya Bu ya. Ternyata memang ini terkait dengan nilai angka yang begitu besar yang berjalan di e-commerce ini seperti itu. Jadi setelah melakukan penelitian dan penulisan ini, menurut Ibu Vidya apa saja sih kekurangan di regulasi di bidang ITE kita? Kekurangan banyak ya, maka sampai 3 kali direvisi gitu. Terakhir di 2024. Tapi selalu yang revisinya adalah bagian pidana lagi, bagian pidana lagi, bagian pidana lagi gitu ya. Untuk yang e-commerce-nya kayaknya pemerintah cukup untuk di bawah PP, Permenkoinfo gitu. Cuman kan kita butuh payung hukum di atasnya nih, seperti apa gitu ya. Dan kalau dilihat yang direvisi tadi, pidananya lagi, pidananya lagi. Maka kita mempertanyakan sebenarnya undang-undang ITE itu undang-undang apa gitu ya. Apakah dia undang-undang di bidang administratif atau dia undang-undang pidana gitu ya. Kalau dalam pandangan saya undang-undang ITE itu undang-undang yang sifatnya administratif criminal law. Artinya apa? Dia tuh sebenarnya mengatur hal-hal bersifat administratif karena kan diatur adalah peredaran konten, tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, bagaimana penyelenggaraan itu baik, termasuk di dalamnya ada tanda tangan digital dan lain-lain gitu. Tapi heavy karena ada ketentuan pidananya gitu ya, membuat sanksi pidananya, kok justru itu menjadi heavy-nya di sana gitu ya. Ditambah lagi UU ITE itu tidak mengatur kalau ada pelanggaran di bidang administratif, kemudian yang ada pidananya. Contoh kalau kita bilang konsumen membeli barang di e-commerce, ternyata barangnya nggak benar gitu. Apakah ini penipuan atau ini cuman masalah konsumen gitu, deskripsinya tidak benar, apa tidak benar gitu. Jadi nggak jelas nih mana, dan penyelesaiannya semua ruangnya ada, pidananya bisa jalan, yang di luar pidananya juga ada, walaupun kemudian itu larinya ke perlindungan konsumen dan lain-lain gitu. Jadi kita menempatkan di mana akhirnya heavy-nya ke premium remediumnya, bukan ke ultimum remediumnya. Padahal kalau kita bilang undang-undang di bidang administrasi hukum pidana, harusnya diutamakan adalah penyelesaian non pidananya dulu, baru kita kemudian lari ke pidananya. Makanya harus dibatasi apa saja yang kemudian bisa kita larikan ke pidana, apa yang tidak gitu. Oke, baik. Jadi kalau bisa mau sedikit menyimpulkan dari tadi itu berarti UU ITE kita itu semangatnya masih sejauh ini masih premium remedium karena masih hanya mengutamakan pidananya lagi begitu ya Bu. Dan itu dirasa masih kurang pas gitu sebetulnya. Nah, menurut Ibu ada tidak rekomendasi atau usulan untuk menguatkan dan apabila akan direvisi kembali UU ITE ini arahnya tuh sebaiknya kemana sih Bu? Arahnya selalu kalau dalam pandangan saya sebagai orang hukum pidana
pembatasan pidananya dibatasi. Kita lebih pada pengaturan di bidang administratifnya. Apa gitu? Salah satunya penguatan, kalau dalam kaitan e-commerce adalah penguatan tanggung jawab dari penyelenggara sistem elektronik tersebut gitu. Jangan apa-apa nanti kemudian penyelenggara sistem elektronik seolah-olah lepas tanggung jawab, semua dibiarkan, terutama kalau kita bilang platform marketplace misalkan ada penyelenggaranya gitu. Ini nggak terima barangnya nggak benar, tapi oleh marketplace-nya udah dibilang sudah selesai gitu. Seolah-olah lepas tangan gitu ya. Betul. Walaupun ada diberikan kanal untuk kita melakukan komplain dan lain-lain, tapi ujung-ujungnya tidak ketemu nih di tengahnya gitu. Kalau sudah tidak ketemu, dilemparnya silakan menghubungi langsung gitu ya. Kadang itu tidak menghubungi langsungnya, larinya ke pidana lagi. Yang menurut saya penyelesaiannya tidak memberikan penyelesaian kepada konsumen. Kenapa? Sebenarnya yang diminta konsumen itu simple kan. Yaudah kalau emang barangnya tidak sesuai, uang saya dikembalikan gitu kan. Itu aja gitu. Sesimpel itu. Dan nilainya biasanya kecil, nggak yang besar gitu. Maka kita mempertanyakan lagi instrumen pidananya, kemudian kalau nilainya kecil dibawa ke peradilan pidana itu nggak jalan, kemudian memang dalam mekanisme hukum pidana kita belum mengenal pengembalian langsung kepada konsumen, nggak jalan juga. Dan apa fungsinya hukum pidana itu? Apakah kemudian bisa memberikan manfaat untuk konsumen dan bisa melakukan pencegahankah kepada sehingga perbuatan-perbuatan ini tidak berulang kembali gitu. Mungkin kalau saya cukup awam di dunia ini, jadi semudah terpikirkan begini, ya kalau misalnya saya ditipu, terus yang menipu saya di penjara, tapi uang saya nggak balik, ya buat apa gitu buat ya? Apa lapor ke polisi gitu ya, betul. Prosesnya lama dan lain-lain gitu. Oke, berarti kalau kembali lagi kepada artikel jurnal Ibu menyatakan bahwa sarana penal nih, sarana pidana ini sebetulnya masih memiliki keterbatasan, mungkin seperti itu tadi. Jadi, apakah Ibu bisa jelaskan secara singkat mengenai keterbatasan hukum pidana melindungi konsumen terhadap kejahatan e-commerce itu sendiri? Kalau kita ngomong sarana penal gitu ya, pidana, maka sering disebut dengan ultimum remedium gitu kan. Itu kayaknya jargon awam, tapi kita nggak paham bener maksudnya, itu apa sih maksudnya. Berangkat dari kata itu, sebenarnya kalau kita bilang ultimum remedium sifatnya tuh dua. Yang pertama fragmentary, artinya hukum pidana hanya dapat melindungi sebagian. Dia tidak bisa untuk melindungi tadi, saya minta uang yang balik, nggak bisa gitu ya. Gitu penggunaan sarana penal hanya dapat memberikan pelindungan hukum kepada korban yang saat ini, tapi bukan dalam bentuk uang loh gitu, dalam bentuk kepastian hukum aja bahwa pelakunya akan ditindak gitu ya. Tapi dengan kalau kita belajar hukum terutama lagi ada perkembangan EAL misalkan, effortnya besar, kerugiannya kecil, jadi pantas nggak gitu ya? Jadi kita pertimbangkan lagi, perlu nggak kita pakai sarana itu gitu ya? Kemudian di bawahnya pelaku tadi kepada sistem peradilan pidana, cuman hanya memberikan manfaatnya satu, memberikan kepastian hukum kepada korban tadi, duitnya juga nggak akan balik. Kemudian pertanyaannya, dia bisa mencegah nggak orang untuk melakukan perbuatan itu lagi gitu. Nah, itu yang selalu menjadi pertanyaan. Kemudian sifat dari yang kedua dari ultimum remedium adalah bersifat subsidiari, artinya penggunaan ini harus dilengkapi dengan sarana hukum administratif dan perdata. Makanya kalau dibilang e-commerce, kita nggak bisa semuanya kemudian dimasukkan ke pidana. Ada nggak cara untuk mencegah ini tidak terjadi atau penyelesaian untuk uangnya balik itu terjadi? Ada gitu, sehingga terjadi win-win solution. Itu kan sebenarnya kalau dibilang kenapa sih hukumnya tidak jalan, apa? Ya karena buat korban dia tidak memberikan manfaat apa-apa instrumen itu yang ada gitu ya. Nah, jadi hukum pidana itu ditempatkan akhir. Nah, yang awal-awal itu harusnya adalah penggunaan instrumen non pidana, baik administratif maupun tadi perdata misalkan. Gimana sih kita ada saya agak lupa nih, apakah ada penyelesaian yang diberikan untuk penyelenggaraan e-commerce di luar pengadilan? Nah, itu kan harus dikedepankan gitu. Itu. Oke. Nah, berarti sarana atau instrumen non penal ini seharusnya bisa mengisi kekosongan hukum terkait undang-undang ITE ini sendiri. Bisa dijelaskan tidak Bu kepada Sobat Juara secara sederhana seperti apa sih pola relasi si instrumen non penal ini untuk mengisi kekosongan hukum UU ITE?
bukan kekosongan nih, saya rasa penguatan. Penguatan. Kita harus nguatin itu gitu ya. Penguatannya itu kita harus, yang saya selalu bilang, jangan cuman konsumen atau pengguna internet yang kita kejar. Itu dalam kasus banyak hal, termasuk peredaran konten juga itu yang kita kejar. Tapi yang kita kejar adalah siapa penyelenggara sistem elektronik. Siapa sih penyelenggara sistem elektronik? Ya toko biru, toko orange, toko merah gitu ya, maupun penyelenggara platform yang lain gitu, termasuk penyelenggara sosial medianya yang kemudian melakukan social media commerce. Mereka pada prinsipnya kita tempatkan sebagai penerbit. Siapa sih penerbit? Bukan berarti gini, kan yang saya cuma menyediakan platform. Yang jualan dia sendiri, yang beli dia, yang bikin konten penjual. Saya cuma menyediakan tempatnya gitu. Berarti saya cuma mallnya. Tapi kan kalau kita analogikan e-commerce itu sebagai mall, mall juga harus ada keamanan, satpam makanya. Nah, itu fungsinya bagaimana? Nah, fungsi dia sebagai penerbit, dia harus mengawasi konten-konten yang beredar, termasuk konten-konten yang kalau kita bilang dalam kaitannya HKI misalkan, gambarnya sama nih antara lapak satu dengan lapak yang lain, kemudian deskripsinya sama, dia harus bisa membedakan ini mana yang original, mana yang enggak nih, mana yang nipu, mana yang enggak. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan keselamatan penggunanya dia juga gitu. Konsumen yang harus dilindungi. Nah, itu dia harus melakukan take down misalkan terhadap konten-konten yang seperti itu. Atau misalkan ada 1-2 laporan dari pengguna yang bilang, oh saya sudah ditipu, ini nggak bener nih, tapi kontennya tidak di take down. Iya, dia masih ada di situ. Kemudian kan itu menjadi tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Penguatannya ada pada sana gitu ya. Jadi penguatan penyelenggara sebenarnya di undang-undang kita sudah ada gitu, cuman implementasinya aja mungkin yang kurang ya. Kewajiban penyelenggara elektronik itu sistem elektronik harus memastikan bahwa sistem elektronik ya itu bebas dari konten-konten yang merugikan konsumen. Tadi yang saya bilang itu sebenarnya sudah ada, tapi walaupun pengaturannya bukan di Undang-Undang ITE, tapi di bawahnya di PP 71 tahun 2019 gitu ya. Kemudian membuat apa yang kita sebut dengan penggunaan dan pemanfaatan sistem elektronik, atau bahasa gampangnya self regulation. Pernah dengar ya gitu? Atau pernah nggak sih kalau kita saat mau bikin akun terus kemudian harus baca dulu syarat dan ketentuan. Nah, itu harus jelas gitu ya, termasuk implementasinya bagaimana. Kemudian menyediakan sarana komplain bagi konsumen. Nah, komplainnya itu juga harus tuntas. Nah, masalah kan dianggap kalau dalam beberapa case yang penting konsumennya sudah komplain, dia sudah ditanggapin, udah beres. Nah, tapi kan isunya nggak sampai situ gitu ya. Kemudian bertindak responsif terhadap bagaimana konten-konten yang merugikan konsumen itu, kita harus atur itu semua. Gitu. Wah, cukup kompleks sebetulnya ya Bu ya. Ya, tadi sedikit ada mengulas konsep tentang keamanan. Kalau tidak salah di jurnal juga Ibu menyebutkan tentang konsep safe harbor yang kaitannya dengan imunitas tadi tuh, imunitas penyelenggara e-commerce. Sebetulnya kalau mau dibilang mungkin tidak keliru juga untuk melindungi platform. Lantas bagaimana jalan tengahnya antara perlindungan konsumen ini dengan perlindungan si platform itu sendiri? Kalau dibilang safe harbor nih buat teman-teman, apa sih safe harbor? Sebenarnya safe harbor itu kan terminologi yang kita pakai awalnya itu dari Amerika Serikat ketika mereka buat konten penyelenggara sistem elektronik ini, atau kita sebutnya internet mediary. Jadi mereka ini dibebaskan dari tanggung jawab untuk digugat pada pihak ketiga kalau dianggap sudah melakukan itikat baik untuk mencegah peredaran konten yang merugikan gitu. Kontennya di take down dan lain-lain. Tapi kita berpikir emang semua kontennya di take down. Kalau semua kontennya di take down, dia pasti tidak akan mendapat keuntungan gitu ya. Jadi ada semacam ya udah di take down yang tertentu aja, sedangkan yang lainnya masih ada gitu ya. Nah, itu yang kemudian membuat pencegahannya menjadi tidak efektif karena ada lagi. Nah, karena dia dianggap sudah melakukan itikat baik, ketika ada pihak ketiga yang dirugikan, dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Nah, makanya pertanggungjawaban dalam safe harbor itu harus dibatasi. Ya, dibatasinya gimana? Selama ini dalam Undang-Undang ITE dan rezimnya adalah tanggung jawabnya sebelum tadi tuh harus di take down, harus ini, udah dia sudah melakukan. Tapi kemudian kalau masih ada dan dia dianggap tidak melakukan upaya yang maksimal terhadap pencegahan itu, dia lepas tangan. Oke. Nah, tidak salah gitu, tapi memang dalam rezim UU ITE yang baru di
revisi tahun 2024 sudah diperlebar tuh tanggung jawabnya. Jadi dia tidak bisa berlindung di balik safe harbor itunya lagi gitu ya. Walaupun kemudian masih terbatas pada pengenaan sanksi administratif, belum pada pengenaan sanksi bukan pidana juga. Kita sebagai korban itu belum bisa melakukan gugatan perdata terhadap penyelenggara sistem elektroniknya gitu. Di Undang-Undang ITE sudah ada di pasal 40 huruf A yang baru gitu. Wah, berarti sebetulnya kalau mau dibilang mungkin di peraturannya ini yang terakhir juga sudah ada diperluas sedikit, tapi bagaimana implementasinya itu kemudian masih menjadi apakah masih bisa dilakukan secara efektif atau tidak, seperti itu ya Bu ya. Oke, wah terima kasih Ibu Vidya. Sepertinya ini cukup kompleks, ini cukup banyak materinya yang sebetulnya mungkin percabangannya. Tapi karena waktu juga, jadi sepertinya kita sudah sampai di ujung podcast kita hari ini. Dan jujur saya sendiri mendapatkan banyak pandangan baru terkait isu yang kita bahas pada hari ini. Nah, sebelum kita akhiri nih, mungkin ada yang mau disampaikan kembali, Bu? Oke, kalau kita harus berubah satu dalam kaitannya dengan e-commerce gitu ya, bahwa penggunaan sarana pidana itu bukan satu-satunya obat mujarab yang harus berlakukan gitu ya. Kita harus melihat sarana-sarana lain. Kedua, memang kita harus tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik ini yang harus kita kuatkan. Kenapa? Karena kalau dibilang dia adalah stakeholder utama dari e-commerce itu. Ya, dia yang bisa ibaratnya dia punya power nih, ngapain pemerintah hanya membuat regulasi, kita konsumen hanya user di situ. Ya, dia yang makanya sebagai penyelenggara sistem elektronik, penyelenggara platform, dia harus bisa memberikan keamanan, termasuk juga pada transaksi-transaksi e-commerce gitu. Oke, berarti ya tanggung jawabnya tidak hanya ada di penjualnya saja atau mungkin pemerintah yang bikin regulasi, namun juga si penyedia platformnya ini juga harus memiliki pengamanan yang baik terhadap pengamanan yang baik, termasuk yang kita kejar adalah saat ini gimana sih komunitas-komunitas dari penyelenggara sistem elektronik ini punya nggak code of conduct etiknya untuk menyelenggarakan ini, standarnya gimana, dia juga harus punya itu. Keren banget, ini membuka sedikit, memberikan banyak sekali pengetahuan baru bagi saya sendiri. Dan baik Sobat Juara, itu tadi perbincangan yang menarik dengan Ibu Dr. Vidya. Untuk melihat artikelnya lebih lengkap, yang berjudul Sarana Penal dan Non-Penal dalam Melindungi Konsumen E-Commerce, yang kita bahas hari ini, atau mungkin artikel lainnya yang menarik bagi para Sobat Juara, bisa mengunjungi website revfinding.bphn.go.id/e-journal. Nah, apabila Sobat Juara juga memiliki ide, gagasan, atau tulisan yang mungkin bisa dikirimkan ke website tersebut, sebagai informasi juga jurnal Revfinding ini terbit sebanyak 3 kali setiap tahunnya. Nah, jadi Sobat Juara dapat simak terus sosial media kami untuk informasi lebih lanjut kapan bisa mengirimkan artikel atau kapan deadline-nya untuk masukkan tulisan atau gagasan Sobat Juara. Saya Ainul Fajriani mewakili seluruh tim yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast Juara episode selanjutnya.